Halo, Dimas Diajeng. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial ide kreatif ya. Ide kreatif yaitu tentang panci yang bolong ya. Jadi perabot rumah tangga seperti ini bisa saja suatu saat itu aus ya, aus atau berlubang ya, atau berlubang ya. Jadi kalau sudah berlubang seperti ini ya Dimas Diajeng ya, ini tak tunjukkan lubangnya. Nah ini ya, jadi ini aduh patah, bentar ya Dimas Diajeng ya. Nah ini kan lubang ya Dimas Diajeng ya, tuh lubangnya bisa tak masukin lidi ya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah lubang seperti ini kayaknya sudah nggak bisa difungsikan ya Dimas Diajeng. Karena apa? Karena kalau diisi air pasti akan bocor. Nah seperti ini ya. Jadi ini airnya akan keluar dari ini lidi ini ya, ini lidi ini ya. Nah terus bagaimana caranya ya, simak terus video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya, tidak bayar. Oke. Nah untuk pertama kali kita persiapkan yaitu panci yang akan ditambal istilahnya ya. Itu bukan ini sebenarnya bukan panci ya, baskom ya. Jadi apa saja ya, misalnya penggorengan, baskom, kemudian ceret itu untuk merebus air ya, itu ceret ya. Terus kemudian bisa juga dalamnya rice cooker itu juga bisa ya, karena sering dicuci jadi lama-lama kan tipis ya, sehingga bisa juga bolong seperti ini ya. Ya, jadi jangan dibuang ya, perabot-perabot seperti ini jangan dibuang, sayang kan, bentuknya masih bagus ya, masih layak pakai, cuman agak bolong jadi airnya keluar ya. Nah kita persiapkan panci dan juga tambalan panci ya, seperti ini Dimas Diajeng ya. Ini harganya sangat murah, satunya Rp500 ya, bisa dibeli di pasar tradisional yang sering keliling-keliling mas itu loh, tambal panci kayak gitu-gitu ya. Nah ini jadi Rp500 satu kotaknya, satu potongnya ini ya. Terus kemudian amplas ya, amplas bisa pakai amplas apa saja. Kalau ini amplas besi ya, jadi agak kasar. Kalau amplas kayu agak halus ya. Ini amplas besi, pakai kayu juga bisa, besi bisa, apa adanya dipakai ya Dimas Diajeng. Terus caranya yaitu ini dibiarkan kering dulu ya. Kalau masih ada airnya dibiarkan dulu sampai sampai airnya benar-benar habis ya, sampai kering. Jadi dipegang gini kering ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tempat ini dibersihkan dulu ya, yang lubang tadi. Jadi dicari ini lubang kelihatan ya, yang lubang itu dibersihkan dulu, boleh pakai tisu atau juga pakai lap ya, sampai bersih ya. Dan ini juga berfungsi untuk membersihkan air ya. Nah jadi ini dilap dulu sampai benar-benar kering ya, dalam dan luarnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya Dimas Diajeng ya, dalam dan luarnya sampai bersih ya. Diulang-ulang, dan sekitarnya juga ya, sekitarnya yang akan ditembel. Nah seperti ini. Terus kemudian diamplas ya. Jadi tadi yang lubang mana dicari, nih kelihatan ya, itu diamplas bentar. Nah ya. Kemudian yang dalamnya
fungsi dari pengamplasan ini adalah biar rata ya Mas Diajeng ya permukaannya, terus kemudian dilap lagi, jadi kotorannya benar-benar hilang, dilap lagi ya. Nah seperti ini di Mas Diajeng. Kalau sudah, kita siapkan yang kertas penambalnya ya, kita gunting, kita keluarkan dari plastiknya. Pakainya jangan lebar-lebar ya, tergantung dari ini tambalan ini, pakainya separuh aja ya, separuh aja, separuh untuk dalam dan separuh untuk luar, atau seperempat pun bisa di Mas Diajeng, seperempat saja ya, karena ini apa namanya, nah hanya kecil ya, seperempat segini. Nah ini jangan langsung ditempel, tapi ujung-ujungnya dipotong ya. Nah jadi nanti kalau kena tangan nggak terkelupas, ujung-ujungnya ini dipotong sedikit saja. Nah seperti ini, 4 sudut ya. Nah seperti ini. Dan juga yang satunya 4 sudut juga. Nah seperti ini. Nah kalau sudah, kita tambah yang luar dulu ya, kita tambah yang luar dulu. Ini tadi ya, sini ya. Ini ya, jadi bukti ini ya. Ini kemudian kita kelupas ya, jadi pakai kuku ya, pakai kuku. Ini agak bukan lengket sih, tapi apa ya, menyatu banget gitu loh. Nah seperti ini ya. Nah kemudian ditempelkan di yang lubang tadi. Harus rata ya di Mas Diajeng ya. Jadi harus rata. Kemudian ini dipencet-pencet dengan jempol, sehingga tidak ada yang apa namanya, yang tidak halus ya. Jadi nanti resiko untuk terkelupas ya, kalau lengket kayak gini kan enggak ya. Jadi ini di setrika pakai jempol gini, setrika sampai benar-benar semuanya melekat ya. Nah seperti ini di Mas Diajeng, kelihatan ya. Nah ini terus kemudian yang dalam, kita ambil yang satunya tadi, kita kelupas, kemudian kita ambil, nah seperti ini, kemudian ditempelkan yang tadi ya. Ya kalau nempelkan yang dalam gini harus yang posisi dalam dulu di Mas Diajeng ya, baru yang posisi di luar. Nah kemudian digosok-gosok sama jempol biar merata, jangan sampai ada yang menggelembung ya di Mas Diajeng ya, karena menggelembung itu isinya udara, nah nanti akan terbuka. Nah seperti ini di Mas Diajeng, kelihatan ya. Nah seperti ini yang dalamnya, terus kemudian ini yang luarnya. Nah seperti ini. Oke kita tes ya. Kalau sudah kita tes. Nah ini kita tes, kita isi air. Cukup ya. Nah tadi di sini menetes di Mas Diajeng ya. Tadi di sini yang pas tambalan itu menetes, sekarang sudah enggak ya, jadi aman.
Oke. Ya, tidak menetes. Ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa berlaku untuk plastik seperti ini Mas Jajeng ya. Bisa juga ya, misalnya ada lubang di sini atau di mana gitu ya. Jadi bisa juga diperlakukan untuk plastik ya. Oke, Dimas Diajeng. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kiranya Dimas Diajeng bisa mencoba sendiri, tinggal membeli ini satunya Rp500 ya. Dicari di pasar tradisional biasanya keliling, atau mungkin ada warung yang sedia seperti ini. Silahkan membeli dan mempraktekkan perabot-perabot rumah tangga yang berlubang ya, sehingga tidak dibuang, karena kalau dibuang sayang ya, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Oke, Dimas Diajeng yang belum subscribe silahkan, sehingga kami lebih semangat lagi di dalam membuat konten-konten video. Kiranya Dimas Diajeng berani mencoba ya, karena berani mencoba itu Anda luar biasa. Oke. Kata bijak hari ini adalah nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang yang lebih daripada perak dan emas. Saya ulangi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang yang lebih daripada perak dan emas. Ya, jadi kita harus menjaga nama baik kita sehingga tidak mengalami cacat di dalam hidup di dunia ini ya. Kita senantiasa berpegang pada firman Tuhan sehingga tidak melenceng di dalam raya-rayanya, sehingga kita bisa berjalan lurus seperti kehendak Tuhan ya. Jadi kita harus bersandar pada Tuhan dan mengikuti jalannya. Terima kasih Dimas Diajeng yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu pada video kami berikutnya di Nomi Trinitas Official. Salam kemenangan.